Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama dari Kolose 3 ayat 14. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, saudara perhatikan, dan di atas semuanya itu. Apa itu di atas semuanya itu? Saya akan coba baca sedikit ya. Kalau saudara memperhatikan di sini, ayat 12 mari saya baca ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, itu dikatakan di atas semua itu. Nah saudara, Kolose pasal 3 ini berbicara tentang bagaimana orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus semestinya mengalami kehidupan baru. Maka kalau kita membaca pasal ayat yang pertama itu tentang bagaimana kita, ayat kedua juga memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi ada perbedaan orang yang belum percaya dan yang sudah percaya. Perbedaan manusia lama dan manusia baru. Dan perbedaan itu akan kelihatan dalam relasi kita. Di topik pendalaman Alkitab kita, saya pernah mengajak kita membahas kitab Efesus secara keseluruhan. Ya, sayang sekali memang tidak banyak yang bergabung. Tapi kalau kita yang bergabung, kita bisa belajar bagaimana ikatan persekutuan di dalam Allah itu yang dibangun oleh karena kasih Kristus, dan di dalamnya isinya bagaimana manusia yang terus berlatih untuk hidup sebagai manusia baru. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang ayat ini, kenakanlah kasih di atas semua itu, sabar dan lain sebagainya tadi, kenakanlah kasih yang mengikat sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang topik ini, saya memberikan satu topik tentang pengikat segala hubungan. Kenapa saya berbicara tentang segala hubungan? Saya tidak ingin membatasi relasi yang satu saja. Umpamanya keluarga, suami istri, enggak. Keluarga berarti antar anak-anak atau saudara, bukan. Atau gereja saja, enggak. Karena setiap relasi itu dengan berbagai jenis itu ada relasinya, ada hubungannya. Saudara, tidak mungkin kita kalau di dalam bersaudara saja enggak akur, Anda mau akur di gereja, itu enggak mungkin. Sesama saudara aja baku tikam, bagaimana dengan orang lain, ya kan? Kita nggak mungkin sesama keluarga umpamanya pasangan suami istri aja tidak pernah akur, bagaimana bisa dengan yang lain? Bagaimana kita bisa bersaudara bersama kalau kita dalam gereja juga nggak bisa? Jadi itu tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Maka saya memberikan topiknya pengikat segala hubungan. Saudara, fakta yang disuguhkan di hadapan kita saat ini, ada banyak tantangan, bahkan konflik dalam setiap jenis hubungan dan dalam setiap tingkat hubungan. Relasi apa saja, selalu ada tantangannya. Saudara, kita mulai dari relasi yang terdekat. Relasi yang terdekat itu memang dari kecil sama-sama. Bersaudara ini, umpamanya keluarga punya anak 2 atau 3 atau 4 atau 5. Bagaimana, ini kan banyak opung-opung ya. Apakah opung-opung lihat dulu anak-anak atau sampai sekarang mereka baik-baik aja, damai-damai saja selalu? Enggak pernah ribut, enggak pula bertengkar ya. Semua karena lahir dari rahim yang sama, ya kan?
minum susu dari susu yang sama, dari air susu yang sama, yang mengasuh orang tua yang sama, kandung itu, satu bapak, satu ibu. Pertanyaan saya, apakah dengan demikian berarti anak-anak itu semua rukun? Tanpa pernah konflik? Bagaimana? Yang punya anak lebih dari satu lah. Kalau satu, anak saya Pak nggak pernah ribut. Berapa Pak anak saya? Anak Bapak satu. Ya iyalah. Ribut sama siapa? Paling ributnya sama orang tua kalau itu. Yang lebih dari satu, apakah semua berarti damai-damai saja? Alkitab memberikan contoh yang sangat ironis kan. Kakak beradik begaduh sampai kakaknya nimpuk adiknya mati. Cerita Kain dan Habel kan. Itu fakta. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Betapa relasi yang paling dekat pun itu ada tantangannya, ada masalahnya. Kemudian relasi yang berikutnya relasi apa? Yang dekat. Relasi pasangan rumah tangga. Kalau tadi kan dari kecil sama-sama. Kalau menikah itu dari besar sama-sama. Dari kecil sama-sama ada tantangannya, setelah besar sama-sama ada tantangannya atau tidak? Ada ya, ada banyak ya. Ya. Orang yang dari kecil aja ada, maka kalau di dalam kelas bimbingan pranikah itu kami selalu katakan gini, kita itu yang menikah itu bukan hanya 2 orang, 4 orang. Ya, 2 orang yang sudah besar ketemu, tapi itu di dalamnya itu ada 2 orang lagi yang masih kecil. Masa lalu kita maksudnya. Nah ini saya tidak tahu, ini kan banyak opung-opung yang sudah senior. Apakah di dalam rumah tangga opung-opung nggak pernah ada tantangan? Ada ya? Nggak pernah ya? Ya. Ada yang di sini yang sudah sekian tahun menikah, pokoknya nggak pernah ada tantangan, nggak pernah konflik, ada? Ada opung-opung? Yang muda? Oh yang muda yang baru menikah. Ada yang nggak ada tantangan, nggak pernah konflik, pokoknya adem ayem terus. Iya, adem ayem terus, adem ayem, ya. Ada? Nggak ada ya? Oh atau ada? Boleh angkat tangannya? Karena saya ingin panggil salah satunya dia menjadi pengajar dalam pranikah. Betul kan? Kita harus belajar. Saya pun ingin belajar dengan yang bersangkutan. Yang kedua, saya ingin supaya dipastikan itu pasangannya itu manusia atau bukan. Ya kan? Siapa tahu dia nikah dengan robot ya kan? Yang sudah diprogram senyum terus kan. Sekarang kan lagi tren ya. Nah, tapi jangan begitu ya, yang masih belum menikah. Jangan pakai robot. Ya, jangan, saudaraku. Saudara, yang saya mau ceritakan dari cerita yang sederhana ini, betapa dalam hubungan itu ada tantangannya, ada konfliknya, ada masalahnya. Termasuk juga dalam relasi bergereja, berjemaat. Usia gereja kita sekarang adalah 60. Jadi ketua Usinda, Pak SS diintailah karena gereja kita udah masuk Usinda. Dulu saya ingat itu almarhum Pak Tugatoro itu. Kalau ulang tahun ke 60 langsung di WA masuk Usinda, betul ya? Jadi Pak SS nanti SMS gereja kita. Masuk Usinda. Gereja kita udah mau Usinda, saudaraku. Saudara, saya tahu ada beberapa orang yang dari awal gereja ini ada di sini. Pertanyaan saya, apakah selama membangun relasi semua aman-aman saja, tidak ada tantangan satu dengan yang lain? Tidak ada tantangan, maksud saya tidak ada konflik, tidak ada tantangan. Tantangan tidak harus selalu konflik ya, konflik salah satunya. Apakah tidak ada? Jangankan gereja yang banyak orangnya. Tadi kakak beradik saja ada tantangannya. Suami istri ada tantangannya. Apalagi gereja. Jadi saudara, sesuatu yang kita lihat, yang disuguhkan kepada kita hari ini, bahwa dalam setiap relasi
ada tantangannya. Dan Tuhan ingin kita mengenakan kasih. Ya, mengenakan kasih dikatakan sebagai apa? Pengikat. Ya, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Tuhan ingin saya dan saudara mengenakan kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 24 dikatakan begini. Karena Rasul Paulus memakai istilah mengenakan. Bapak Ibu, mengenakan itu memakai. Ya, memakai. Saya pernah membuka kelas pemuritan itu SKS, saya Kristen Sejati. Di situ saya membahas tentang banyak perubahan hidup. Jadi ada istilah yang dipakai juga di situ, mengaktifkan kasih. Jadi membayangkan begini ya. Saya mau jelaskan nanti memakai, tapi saya menjelaskan mengaktifkan. Jadi kalau memakai berarti Anda pakai. Anda sudah ada nih, Anda pakai. Mengaktifkan berarti ada di dalam. Saya contohkan sederhana. Itu kan ada di situ ada apa namanya itu? Yang semprot-semprot, apa nama istilahnya? Gas pemadam kebakaran itu. Ya, tabung pemakaman. Nah, seumpamanya ini kebakar, terus itu dibiarkan situ, kira-kira berpengaruh enggak? Sudah ada kok tabung pemadamnya. Ada, tapi kenapa tidak berpengaruh? Karena tidak diaktifkan. Saya dan saudara ini anak-anak Allah. Di dalam dirimu ada benih ilahi. Kasih ilahi ada dalam diri kita. Tapi kalau tidak diaktifkan, ya enggak berfungsi. Enggak berfungsi apa-apa. Sama dengan baju. Ya, Bapak Ibu di lemarinya berapa baju? Banyak ya. Tapi banyaknya pria dan banyaknya wanita beda, Pak. Kalau pria 2, 3 udah banyak itu. Kalau wanita 3 lemari, 4 lemari masih sedikit. Nah, Bapak Ibu bajunya banyak. Tapi kok Bapak Ibu pakai baju itu-itu aja ya? Ya. Ini yang suka seperti saya juga orangnya begitu ya. Kalau senang pakai baju itu, pokoknya cuci kering. Itu aja dipakai. Ya kan? Banyak bajunya, tapi Bapak Ibu nggak pakai, berdampak bagi Bapak Ibu. Saudara sudah diselamatkan, yang harus dikenakan baju manusia baru, bukan baju manusia lama. Yang harus kita pakai itu manusia baru, bukan manusia lama. Itu yang harusnya saya dan saudara gunakan. Dalam kehidupan di mana saja. Bukan di gereja saja. Di mana saja. Saudara, maka dikatakan di situ dalam Efesus. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu yang harus kita pakai. Itu yang harus kita gunakan. Saudara, maka tadi saya jelaskan. Kasih dari dalam diaktifkan. Baju manusia baru dikenakan. Saudara, maka ketika kita memahami tentang kebenaran ini, saya dan saudara benar-benar bisa menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, semua orang percaya yang sudah lahir baru atau menjadi manusia baru berarti menjalani atau memakai hidup baru. Semestinya itu yang terjadi, saudara. Nah, sekarang sudah pertanyaan kita. Bagaimana kita boleh menggunakannya? Saudara, kalau dalam relasi kita, Tuhan mengatakan bahwa kita, firman Tuhan mengatakan kita harus mengikatnya, ya, menggunakan kasih untuk mengikat dalam segala bentuk relasi kita, ya. Itu berarti saya dan saudara sedang mengaktifkan karakteristik Kristus dalam diri kita. Tadi kalau kita membaca 1 Korintus 13 kan, indah banget ya. Kasih ini itu indah banget ya. Ya biasanya dibaca ya waktu acara-acara tertentu. Harusnya itu kan bukan kita baca kan. Itu harusnya menjadi hidup kita. Maka saudara, ketika kita mengenakan kasih ini sebagai pengikat, ini akan bisa mengatasi perbedaan. Ini akan bisa mengatasi kesenjangan. Ini akan bisa mengatasi perselisihan. Ini akan bisa mengatasi ada banyak hambatan yang ada dalam relasi. Sekali lagi,
dalam menghadapi perselisihan, perbedaan, kesenjangan, harusnya kita menggunakan kasih. Tanpa itu maka saya dan saudara tidak bisa menjalani hubungan yang benar di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan hal secara praktis. Apa yang semestinya menjadi prinsip kita bersama dalam berelasi. Yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi. Hanya saya ingin mengajak kita membaca ayat yang ke-7 saja. Karena kalau semua panjang ya, nanti enggak cukup juga waktunya. Saya ingin kita membaca ayat yang ke-7 saja. Mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi ini dikatakan dalam surat Korintus ini, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita ingin coba belajar bagaimana menerapkan 4 hal ini dalam relasi kita. Ya, tadi kan dalam Kolose dikatakan kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih yang bagaimana? Kasih yang nyata dalam 4 tindakan ini. Kasih yang dikatakan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, kita coba lihat satu persatu. Menurut Bapak Ibu, apa itu maksudnya? Kasih menutupi segala sesuatu. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah atau menceritakan kekurangan ayahnya atau ibunya kepada orang lain? Menceritakan, bapak saya itu kalau tidur ngorok loh di rumah, suaranya seperti kereta. Ada yang cerita gitu? Enggak ya? Enggak ada ya? Saudara, di dalam Alkitab itu ada cerita yang sungguh menarik sebenarnya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan. Anak Nuh ada berapa? 3 ya. Anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Ada kisah yang menarik ketika anak-anak Nuh ini melihat peristiwa waktu Nuh mabuk. Di Alkitab ada cerita Nuh mabuk, gak sadarkan diri. Nuh ya, telanjang. Sikap anak-anaknya itu menentukan sikap Allah terhadap mereka. Anak yang melihat ayahnya telanjang kemudian menceritakan ceritanya kepada siapa? Saudaranya. Dihukum loh. Tapi dua orang lagi dia nggak lihat. Dia berjalan mundur, dia tutup ayahnya dengan baik. Karena anak-anak itu mengasihi ayahnya, menghormati ayahnya. Saudara, sekali lagi pertanyaan saya, apa maksudnya ketika kita berbicara kasih itu menutupi segala sesuatu? Tindakan-tindakan tadi sebagai contoh benar ya, betul ya, menjaga. Tapi saudara, kadang ada kesalahpahaman kita juga tentang kasih ini. Menutupi segala sesuatu. Nah, saya sering kadang-kadang begini, di beberapa waktu yang lalu kan saya ceritakan ya, kadang pendeta itu paling sering dibohongi. Jangan berpikir negatif ya Bapak Ibu, berbohongnya baik. Jadi kalau umpamanya ditanya, Bapak Ibu biasanya pergi tiba-tiba nih bapak-bapak pergi sendiri ke gereja. Pak, mana Ibu? Apa biasanya jawabnya? Wah, Ibu lagi repot di rumah, ya kan? Pas diri sendiri kan? Atau pas ibu-ibu datang sendiri nih, bapak-bapaknya nggak datang. Bu, mana Bapak? Kok nggak sama-sama? Iya tuh Bapak lagi sedang sibuk. Pertanyaan saya, apakah Ibu sedang repot atau Bapak sedang sibuk? Ya kan? Pak, kasih itu harus menutupi segala sesuatu. Bapak tahu nggak? Sebetulnya suami saya itu sedang tidur. Bapak tahu nggak? Sebetulnya istri saya itu sedang ngambek tadi. Apakah pengertian itu? Apakah menutupi segala sesuatu itu berarti menyembunyikan itu?
Atau ada orang bersalah, ada orang apa, oke kita tutup-tutupi. Seperti Ananias Safira. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kata Pak Ananias, kita berikan separuh aja ya Ma. Iya Papa, kita kan saling mengasihi, harus kompak ya Pak. Berikan separuh, sepakat. Waktu ditanya Ananias, bohong kan? Mati. Datang istrinya kan dengan muka tak bersalah. Halo Tuhan, Ibu Safira, apa betul segini jumlahnya? Iya Tuhan. Apakah itu? Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih menutupi segala sesuatu dalam kaitannya dengan relasi, sebenarnya sedang berbicara bagaimana saya dan saudara mengasihi orang lain sekalipun mereka melakukan banyak kesalahan. Jadi saya ingatkan poin ini. Mengasihi orang lain sekalipun dia banyak melakukan kesalahan. Saudara, saya ingin kita coba menghitung berapa banyak kesalahan yang dilakukan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin yang masih ada pasangan coba hitung kesalahan pasanganku berapa ya. Yang masih ada orang tua atau anak-anak coba hitung kesalahan mereka berapa ya. Atau coba bertanya kalau hari ini ada yang sedang tidak baikan, sedang tidak berdamai dengan orang-orang di sekitarmu, sedang sulit untuk menerima orang lain, coba tanya berapa banyak sih kesalahannya. Sekali waktu Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali ya kita harus mengampuni jika saudara kita berbuat salah kepada kita? Petrus itu sok loh saudara. 7 kali kah? Dia langsung tawarkan harga tinggi loh. Bukan berapa kali, sekali ya guru. 2 kali enggak, dia langsung patok harga tinggi. 7 kali kah? Mungkin dalam pikiran Petrus itu sudah oke lah guru, oh top kamu top. Karena kebiasaan orang Yahudi itu cuma 3 kali. Kalau 3 kali salah nih, melanggar 3 kali udah batasnya, udah keempat sudah bisa ditinju itu. Ya. Sudah ditawarkan harga tinggi 7 kali. Tapi apa jawab Yesus? Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Berapa kali itu? Berapa nang? 490 kali. Kira-kira nang, orang-orang di sebelah udah salah berapa kali ya? Supaya tinggal ngitung kurangnya. Bukan begitu kan ya penerapannya? Bukan itu kan penerapannya. Oh ini Sumardi kesalahan, oh hari ini Sumardi sekali. Besok, oh Sumardi udah 2 kali. Oh selama ini Sumardi sudah melakukan 100 kali. Berarti sisanya masih 300, masih 200, 300 ya. 390. Itu kalau kita ketemu beberapa waktu saja kan. Lah kalau anak-anak kita, pasangan kita merayakan ulang tahun sekian, merayakan ulang tahun di itu. Kesalahan suami. Sudah berapa kali? Bukan itu kan maksudnya. Apa yang dikatakan Yesus inilah sebenarnya arti dari kasih. Mengasihi orang lain sekalipun orang lain melakukan banyak kesalahan. Di gereja kadang-kadang hal yang lucu terjadi ya. Lucu maksudnya bukan lucu buat tertawa, aneh. Cuman sekalinya orang lupa nyalam dia. Besok udah gak ada lagi di gereja. Saya nggak mau ke Japus lagi, apa? Saya kemarin datang gak disalam. Berapa kali? Sekali sih. Mau sekali, hitunglah sampai 490 kali. Bukan ya. Sudah ada banyak orang ada kesalahan sedikit. Saudara, orang sulit mengasihi. Cuma salah ngomongnya sedikit umpamanya di dalam kelompok apa ya, sel grup atau apa. Itu sudah enggak lagi. Kasih yang harus mengikat dalam relasi adalah mengasihi sekalipun orang lain banyak kesalahan. Ya, banyaknya saudara, ketika saya menyadari tentang keberadaan saya ya dalam hidup saya ini. Dulu saya susah menghayati lagu-lagu nyanyian rohani itu, susah saya. Ya nyanyi biasa aja nyanyi. Ya, tapi ketika semakin menyadari betapa Kristus mengasihi saya,
betapa saya tidak layak dikasihi. Itu jadi seperti cengeng saya. Cengeng dalam artian begini, oh kalau iya ya Tuhan, kok Tuhan sangat baik ya, padahal saya melakukan banyak kesalahan. Tuhan masih mengasihi. Dan saya melihat Tuhan gak pernah izinkan saya sampai terpuruk begitu. Selalu mengasihi. Kalau dihitung pasti lebih deh, 490. Mungkin pun lebih 4000 kesalahannya. Saudara, gambaran itulah yang sebetulnya kita harus lakukan. Mengasihi orang lain sekalipun mereka melakukan banyak kesalahan. Jadi kasih itu apa? Menutupi segala sesuatu. Ya, artinya mengasihi kalaupun orang melakukan banyak kesalahan. Yang kedua apa dikatakan sana? Kasih percaya segala sesuatu. Sudah dulu beberapa kali lah saya sering dijadikan bendahara. Jadi kalau saya jadi bendahara itu saya selalu minta bon. Bon. Kalau nggak ada bon saya nggak kasih. Jadi ada sekali waktu teman, mana itunya bonnya? Kayak nggak percaya aja sih kamu, ya kan? Mana itunya? Kayak nggak percaya aja. Masa aku makan sih uang itu? Saudara, orang berpikir kalau kasih itu percaya segala sesuatu, pokoknya nggak perlu bukti apa-apa. Prakteknya. Jadi maka seringkali, maaf ya, penanganan termasuk uang di gereja, di organisasi gereja banyak masalah. Karena memaknai kasihnya salah. Saudara, percaya segala sesuatu bukan berarti pokoknya nggak perlu apa-apa, pokoknya percaya aja deh. Dia ngomong apa saja nggak percaya saja deh. Ya, pokoknya padahal dia cuma pura-pura tapi kita udah percaya. Maka memang sering ya gereja ditipu orang. Niatnya mau bergabung dengan gereja. Ya, ketika sudah menikah hilang. Ada gitu kan? Bukan sekali dua kali, saya pun mengalami berkali-kali. Percaya segala sesuatu bukan itu pengertiannya. Percaya segala sesuatu itu artinya saudaraku, Anda dan saya diperintahkan untuk mengasihi orang. Sekalipun mereka melakukan kesalahan yang berat dan fatal. Kira-kira Bapak Ibu, dalam konteks mulai dari keluargamu. Keluarga itu yang saya maksud kakak beradik. Kesalahan berat atau fatal apa sehingga saudara tidak bisa akur dengan kakak dan adik? Sulit menerima. Coba cek dalam kehidupan rumah tanggamu, kira-kira kesalahan yang berat dan fatal apa sehingga engkau tidak bisa mengampuni satu dengan lain. Coba cek apa kesalahan fatalnya. Coba cek kesalahan fatal apa sih yang dibuat pemimpin sel grupmu, kamu susah menerimanya. Kesalahan fatal apa sih yang dibuat oleh pendetamu sehingga engkau sulit menerimanya. Kesalahan apa yang dibuat oleh sesama anggota jemaat ini sehingga engkau susah nggak nyaman di dalamnya. Kesalahan apa? Yang fatal dan berat. Saudara, ada banyak dalam relasi itu, kadang-kadang cuma kesalahan remeh-temehnya. Berat banget kayaknya. Padahal Tuhan memerintahkan kita, kasihilah orang lain. Sekalipun dia melakukan kesalahan yang fatal dan berat. Menurut Bapak Ibu, apa sih kesalahan fatal dan berat? Saudara, di Alkitab ketika cerita tentang pengampunan dicontohkan tentang perumpamaan. Orang yang punya utang. Beberapa waktu lalu saya sampaikan di doa pagi. Yang satu orang ini punya utang banyak sekali. Apapun dilakukan, apapun dijual gak bisa bayar utang. Tapi tuannya itu berbaik hati. Yo, utangmu kelunasi. Dianggap lunas. Ya, seneng dong. Sampai di jalan ketemu, lu punya utang sama gua nih. Padahal utangnya enggak sebanding dengan utang yang dilunasi. Utangnya sedikitnya.
Langsung utang ayo bayar utangmu, utang bayar. Enggak, yuk saya tinju, begitu ya. Kasarnya disuruh algojo kasarnya meniksa dia. Apa yang kemudian terjadi? Karena berita ini didengar oleh tuannya, akhirnya yang dilunasi dipanggil. Dia masuk hukuman. Karena itu orang nggak tahu diri. Saudara, seberapa fatal sih kesalahan orang lain dibanding kesalahan saya, kesalahan saudara di hadapan Tuhan? Seberapa fatal? Saudara, saya pernah cerita ini ya, dan saya cerita berulang-ulang karena itu memang pengalaman hidup. Saya pernah mengalami kesombongan rohani dalam hidup saya, lama. Dan beralasan memang. Beralasan dalam pengertiannya memang gitu sebetulnya. Tapi apapun alasannya Tuhan gak suka namanya sombong. Sampai akhirnya itu Tuhan betul-betul ketok itu lutut saya. Semua yang saya banggakan itu jatuh. Sampai ke dasar-dasarnya sana. Saya menyadari betapa saya jatuh dalam dosa yang sangat berat. Tapi Tuhan mengangkat. Kesadaran kita melakukan dosa yang berat, yang fatal. Ini memberi kepada kita kemampuan untuk menyadari apa? Oh, Tuhan sudah mengasihi saya. Membayarkan utang saya itu lunas. Sehingga kita gampang menerima atau bisa menerima orang lain. Gak ada kok yang fatal. Sudah saya pernah menghadapi kasus. Orang ingin bercerai. Anda tahu masalahnya apa? Masalahnya cuma handphonenya awalnya. Handphonenya dikunci. Ya di password gitu. Ada bapak-bapak sini yang handphonenya dikunci. Apa sih isinya? Ada ibu-ibu yang handphonenya dikunci. Udah macam bisnis triliunan aja. Ya handphone aja dikunci. Itu apa sih handphone dikunci? Itu masalahnya. Sebenarnya fatal atau tidak sih? Ada masalah lagi. Kalau orang-orang kadang-kadang, hanya kenapa? Oh, pasangan saya tidak, umpama ini ya, yang saya pernah hadap itu begini. Jadi kan sekali waktu itu ada keluarga ini, kita jarang kalau di sini ya, makan itu apa? Selada air itu apa namanya? Bukan selada air, yang sering di kampus apa itu namanya? Ada kayak kangkung, bukan genjer, kayak kangkung itu yang di apa tapi selada ya. Nah suaminya itu pingin makan selada air, diantarlah istri ke pasar, pulangnya istri beli kangkung, ya. Saudara, cerita ini jadi cerita besar, gara-gara kangkung versus selada air. Itu keluarga itu ribut besar. Dan di ambang perceraian. Sepele kan? Ya mungkin Bapak Ibu bicara, oh mungkin ada kesalahan lain. Oke mungkin lah. Tapi hal yang remeh kan? Sudah ada banyak hal ini mulai dari keluarga kita, mulai dari pasangan kita. Termasuk dalam gereja. Gak adanya yang fatal yang dilakukan. Ayolah. Kita bisa belajar mengasihi orang lain, apapun kesalahannya, termasuk yang fatal. Yang ketiga, dikatakan apa di sana? Sabar menanggung segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu ya. Tadi percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ini kan hari, saya baru tahu ini loh, saya nggak tahu tadi Father's Day itu, karena saya gitu-gitu nggak begitu ngingat ya. Saya nggak tahu bapak-bapak yang lain ingat nggak? Ya, memang istri-istri kita hebat ya, selalu mengingatkan itu hari ayah. Ya. Tadi Bu Pendeta juga, Pak ini hari ayah ya, saya nggak ngerti, saya nggak pernah. Hari ayah juga nggak ingat, hari ibu juga nggak ingat saya. Saudara kalau saudara ingat hari ayah, apa yang ayah-ayah harapkan dari ibu? Nah, wah hari ini ditraktir makan oleh ibu yang bayar ayah. Apa yang diharapkan? Ya kan? Ibu-ibu kalau hari ibu atau hari ulang tahun apa yang diharapkan oleh suami dari suami?
Wah, nunggu-nunggu. Pak, ini hari apa? Hari Senin. Tanya lagi, Pak, ini hari apa? Hari Senin. Bukan itu maksudku, ini hari apa? Ya hari Senin, hari apa sih? Padahal hari ulang tahunnya. Ada gitu kan? Maklumi, kadang-kadang suami memang suka melupakan ulang tahun istri. Oh, saya nggak lupa ya. Kita akan mengharapkan sesuatu kepada orang yang kita kasihkan. Yang jadi masalah kalau kita harapkan nggak datang. Ya, habis deh hari yang sukacita jadi malapetaka. Apakah itu artinya mengharapkan sesuatu? Dalam relasi justru pengertian mengharapkan sesuatu yang tadi itu sering jadi masalah. Ya. Datang ke gereja inginnya diperhatikan. Ya, tapi nggak ada satupun yang memperhatikan. Sudah dibuat kakinya, sepatunya yang keras. Jadi kalau jalan cetak. Itu pun nggak ada yang memperhatikan. Ada orang begitu? Oh nggak, di sini nggak ada. Nggak ada suaranya yang cetak-cetok kan di sini. Nggak ada. Tapi kalau suara cetak-cetok jangan tersinggung juga ya, bukan itu maksud saya. Ya, nggak ada. Maksudnya ada begitu. Tapi nggak dapat respon. Jadi pemahaman mengharapkan sesuatu yang seperti tadi itu justru mendapatkan masalah dalam relasi. Mengharapkan sesuatu dalam konteks relasi ini adalah justru berarti apa? Kita tetap mengasihi sekalipun orang lain itu kelihatannya nggak mungkin berubah. Ya. Dari dulu diajari kok gitu aja. Saudara tetap mengasihi. Ya. Saudara ada cerita sederhana. Saya sering ceritakan ini di kelas pranikah biasanya. Ada orang yang nggak suka makan di rumah dengan istrinya. Ya. Jadi seringnya makan di luar gitu. Jadi saya tanya kenapa nggak suka makan di luar? Kalau makan di rumah kenapa nggak suka? Karena kalau dimakan rumah dicerewetin terus. Ketepatan beliau ini kalau makan becep apa? Ada orang makan tuh apa? Nasinya di sini-sini ya. Iya. Kalau makan sama kita kan mau nasi di sini pun mana aja kita makan aja ya. Paling selesai kita kasih tahu ini gitu ya. Ternyata kalau makan di rumah masih gini sudah jadi nggak pernah makan di rumah ya. Itu nggak ada di sini kan. Kalau di sini makan saya lihat pria-pria rapi-rapi. Ya. Karena slogan di sini kan bir, bersih, indah, rapi. Jadi semua nggak ada sisa. Bersih, indah, rapi kan, semua nggak ada sisa artinya. Saudara, ketika kita berbicara mengharapkan sesuatu itu, kalaupun orang nggak pernah berubah, ya udah apa kita tetap kasihi. Sering terjadi dalam masalah kita, saudaraku, baik dalam relasi yang kecil ya, dan juga dalam relasi yang besar itu kadang kita itu menghakimi orang. Kita sudah menjadi penentu, ya. Oh, kayaknya kalau saya contohkan aja lah begini. Sekali waktu saya ada berkunjung ke rumah jemaat, bukan jemaat sini karena ini udah lama peristiwanya. Jadi kami ngobrol lah karena tempatnya yang ada ibunya. Ngobrol, kemudian saya singgung lah suaminya. Kalau bapak gimana bu? Lah pak, bapak jangan diharapkan. Itu sudah dari sononya kayak gitu, nggak mungkin berubah. Ya. Istri menghakimi suaminya bahwa suaminya nggak mungkin berubah. Kira-kira kalau sudah ngomong nggak mungkin berubah, masih berdoa lagi nggak tentang perubahan? Anda pasti sudah berhenti kan? Pak, gereja ini nggak mungkin bertumbuh. Maksudnya gereja nggak mungkin bertumbuh. Kalau Anda sudah ngomong gereja nggak mungkin bertumbuh, masih berdoa nggak untuk pertumbuhan? Pak, nggak mungkin kami mengalami lawatan Allah yang besar. Nggak mungkin anak kami ini berubah, nggak mungkin anak saya ini gini-gini. Masih berdoa nggak? Saya pernah saksikan di persekutuan bapak-bapak ya. Saya pernah mengalami kesalahan sikap saya terhadap anak saya. Karena setiap hari saya berdoa tumpang tangan dari kecil tuh supaya dia dari anak yang luar biasa. Sampai satu titik, kok nggak muncul-muncul ya luar biasanya ini. Saya tuh berhenti berdoa. Bukan berhenti doakan anak, berhenti ngomong, berdoa jadi anak yang luar biasa. Saya berhenti, cukup lama itu. Sampai suatu ketika Tuhan tuh menegur saya.
Sumadi, kenapa kamu gak pernah doa lagi? Saudara, gak ada angin, gak ada badai itu saya bisa nangis terisak-isak. Karena sebagai papa, saya berarti sudah menghakimi anak saya. Anak saya gak pernah bisa seperti yang saya harapkan. Yang luar biasa itu. Saya panggil dia, saya gak tahu ada gak di sini, Yusuf. Ya, saya betul panggil dia, saya katakan, papa minta maaf. Dan saya tetap kembali doakan. Sudah seringkali kita menghakimi orang, gak mungkin ini, gak mungkin. Mustahil. Yang Tuhan inginkan kasih yang nyata itu, kita tetap mengasihi sekalipun orang lain itu kelihatannya mustahil berubah. Saudara, perubahan itu bisa jangka waktu yang pendek itu bisa berubah. Cepat, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, selagi saya dan saudara masih punya kesempatan, selagi orang yang kita nasihati, kita bimbing masih ada kesempatan, jangan pernah kau pakai kata mustahil untuk berubah. Karena masih ada kesempatan itu. Kasihilah. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kalau engkau sudah tidak percaya lagi tentang sesuatu hal, engkau gak mungkin minta lagi kepada Tuhan, bukan? Yang terakhir, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Nah, coba diujilah. Itu yang di sampingnya, oh gini beda-beda ya duduknya ya. Sabar gak menanggung segala sesuatu. Diomeli sabar, di kekerasan fisik sabar, dimarah, jangan marah ya, kan sabar, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Apakah itu pengertiannya sabar menanggung segala sesuatu? Kan sering di gereja jadi gitu ya, lah di gereja kok dikit-dikit marah sih, percuma kamu ke gereja, ini pulang gereja, buat masalah orang gak di gereja, terus kita tersinggung, apa bilangnya? Ya percuma di gereja dong, baru gitu marah. Ya. Seolah mau menguji kesabaran kan. Nah, kan kasih sabar menanggung segala sesuatu. Ya kan. Kurang uang belanja. Udah kamu aktif ke gereja, sabarlah menanggung segala sesuatu. Makanya ibu-ibu jadi malas ke gereja. Apakah itu? Saudara, sabar menanggung segala sesuatu dalam relasi bukan itu pengertiannya. Ketika kita berbicara kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, artinya saya dan saudara tetap mengasihi sekalipun orang menolak kasih kita. Pernah nggak Anda memberi sesuatu orang lain tolak? Pernah nggak? Pernah nggak Anda memberi sesuatu? Pernah nggak Anda mengasihi orang dan orang itu menolak Anda? Ini bukan bicara kasih antar pemuda-pemudi yang nembak ditolak, yaitu resiko lah. Bukan ya, jangan disalah pengertian ya nanti, wah saya sudah menanggung segala sesuatu, bukan itu. Ya, saudara. Saudara, gambaran yang jelas-jelas diberikan kepada kita itu bagaimana teladan Kristus yang sudah mati mengorbankan dirinya untuk kita, tapi dunia ini menolak dia, bahkan mentertawakan sampai hari ini. Bukankah begitu? Pengorbanan Kristus karena kasihnya itu bukan saja ditolak oleh banyak orang, oleh dunia ini, tapi ditertawakan. Jadi ketika engkau mengasihi seseorang, saudara, supaya orang ini mengalami perubahan, supaya orang ini lebih baik, tapi engkau ditolak, jangan pernah berhenti untuk menyampaikannya. Karena Tuhan menghendaki engkau mengasihinya sekalipun dia menolak. Saudara, ada banyak hal yang kita akan hadapi dalam relasi atau yang mungkin sedang kita hadapi. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Maka ketika kita berbicara kasih
yang kita pelajari dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7 ini. Kita bisa praktekkan secara nyata. Sabar, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, kalau setiap aspek kita ya dalam menjalankan termasuk disiplin, dalam mengelola berkat, karakter, talenta, karunia, semua didasarkan kasih, maka semua akan indah ya. Sudah dalam Kolose itu pasal 3 itu, kalau dalam bahasa sehari-harinya dikatakan begini, yuk kita baca sama-sama. Dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi, sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semuanya sehingga menjadi sempurna. Kasih yang benar, kasih yang dari Kristus, kasih yang mengubahkan, membaharui dan menyatu padukan dan sempurna. Bukan gerombolan, bukan komplotan, tapi mempersatukan di dalam Tuhan. Semakin kita mengasihi, semakin kita itu berlomba-lomba untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya kita semua boleh mengerti dan kiranya kita boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar bersama-sama, kiranya Tuhan yang terus setia mengajari kita. Ketika kita berbicara stronger together, ketika kita bersama-sama di sini diikat oleh kasih yang dari Kristus itulah, maka kita akan disatu padukan dan kita akan menjadi sempurna. Mari satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan ajari kami untuk kami bisa sungguh-sungguh saling mengasihi. Mulai dari relasi antar keluarga kakak adik kami, relasi pasangan suami istri kami, relasi juga dengan saudara-saudara seiman di gereja, dalam komunitas cell group atau komunitas kategorial yang lainnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, kalau hari-hari ini ada relasi yang tidak baik antar kami bersaudara, apapun penyebab masalahnya, biarkan firman hari ini boleh sungguh menegur dan memperbaharui kami, sehingga kami berdamai dengan penuh kasih dengan saudara-saudara kami. Kalau hari-hari ini ada pasangan-pasangan rumah tangga, pasangan suami istri yang tidak berdamai karena satu dan lain hal, biarlah firman ini juga boleh menegur dan menjadikan kami hidup untuk saling mengasihi apapun keadaan kondisi kami. Kalau ada hari ini di antara kami sesama jemaat yang oleh karena satu dan lain hal tidak bisa berdamai, berelasi dengan baik, biarlah firman ini juga menegur dan mengajari kami untuk kami boleh saling mengasihi. Tuhan, Engkau yang melihat kami semua, karena di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Kami bisa di hadapan orang lain berpura-pura, tapi di hadapan-Mu tidak. Dan kami rindu, kami mengasihi, mengenakan kasih itu sebagai dasar, sebagai pengikat yang mempersatukan dalam setiap hubungan atau relasi kami dan yang menyempurnakannya.
Terima kasih Bapa, karena Engkau melalui Tuhan Yesus Kristus telah menjadi teladan bagi kami. Bagaimana Engkau mengasihi kami. Mengasihi, menerima kami ada apa adanya. Engkau kasih-Mu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Kasih-Mu mengharapkan segala sesuatu. Bahkan sabar menanggung segala sesuatu. Biarlah itu yang kami bisa praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita angkat pujian ini sekali lagi untuk menjadi doa kita bersama Tuhan. Dengan kerendahan hati kita, Tuhan ajari kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.